Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, para umat yang berbahagia. Dengan kekuatan keyakinan kita kepada Siratana, hari ini Bapak Ibu melalui perjalanan yang jauh dan juga tidak mudah bisa datang di kaum paramita Ciapus untuk ikut serta dalam mempersembahkan makanan dalam Pindapata para biku. Dan yang penting lagi adalah melatih supaya para biku selalu ingat bahwa hidupnya tergantung dari persembahan dari para umat sekalian. Jadi menghilangkan kesombongan, karena yang memberikan itu adalah para umat yang mendukung kehidupan dari para biku. Dan memang terlihat bahwa biku dari satu rumah ke rumah lain membawa mangkuk untuk mengumpulkan dana makanan seperti pengemis. Karena itu maka disebut bikati. Dari kata bikati inilah kemudian menjadi kata biku. Jadi kata biku bukan satu gelar yang boleh dibanggakan, tetapi sebenarnya mengingatkan bahwa para biku itu hidupnya seperti pengemis, ya. Agar para biku yang sudah menjadi anggota sangga hendaknya juga jangan sombong, karena kita tahu bahwa sifat sombong ini baru pada akhir tercapainya kesucian sempurna arahat itu lenyap. Jadi memang pikiran sombong ini sangat halus, ya, dan memang tidak gampang untuk dilenyapkan. Kadang-kadang umat juga sering berkata, oh saya sudah tahu. Itu sebenarnya juga sudah mengandung sifat sombong. Apalagi kalau ada umat mendengar dhamma lalu terus berkata, saya sudah tahu, saya bisa, dan sebagainya. Ini adalah sifat sombong. Begitu juga biku. Biku juga tidak boleh bicara sembarangan. Misalnya para umat yang berbahagia, ini saya menyampaikan khotbah yang mudah agar bisa diterima oleh para umat. Itu juga sebenarnya sudah ada kesombongan. Jadi sifat sombong ini sangat halus, ya. Itu menembus segala macam kata-kata kita yang tanpa disadari. Itu seperti tisu, itu menyerap air, mudah sekali menyerap air. Ini memang merupakan latihan yang tidak gampang, tetapi Buddha mengajarkan kita supaya kalau bisa mengendalikan diri, supaya kita selalu sadar bahwa kesombongan itu akan masuk ke segala tingkah laku kita, ya. Misalnya kalau umat itu memilih baju yang bagus supaya tidak remehkan orang, itu juga sebenarnya sudah sombong, ya. Jadi rasa sombong ini memang sangat halus. Karena itu maka Buddha melatih para biku untuk jalan
dari satu rumah ke rumah lain dengan tidak melihat kiri kanan. Apa yang diterima itu diterima. Tidak ada pikiran, oh ini orang jelek amat. Rasa jijik timbul. Ini juga hendaknya dihindari. Ada satu kejadian di mana seorang biku Indonesia itu yang baru datang di Thailand itu berpindah patah. Tiba-tiba dia melihat seorang cacat, seorang pengemis yang mengemis di jalan, lalu kemudian dia ikut mau mempersembahkan makanan yang dia mungkin baru dapat. Biku ini sangat jijik. Biku yang dari Indonesia ini melihat sangat jijik sehingga dia lari. Nah, begitu dia lari, si pengemis yang cacat ini nangis ya, karena persembahannya tidak diterima. Lalu beberapa biku Thailand memberitahu bahwa itu adalah kebiasaan dari orang tersebut yang sudah menyadari bahwa dia menjadi pengemis, dia cacat dalam kehidupan ini tidak lain karena ulahnya di masa yang lampau. Karena itu dia ingin berbuat kebajikan. Kamu terima saja, ya tidak banyak, sedikit diterima. Lalu setelah diterima, pengemis yang cacat itu bernamaskara dan merasa senang karena persembahannya diterima. Ya. Hal ini mengingatkan kita kepada Sang Buddha sendiri ketika seorang berpenyakit kusta itu mempersembahkan dana makanan dan ikut lepas satu jarinya ke dalam mangkuk Sang Buddha. Sang Buddha dengan tenang, dengan tidak berkata apapun itu menerima, dan kemudian setelah di tempat yang tidak terlihat oleh orang itu dia membuang gerigi itu, dan kemudian Sang Buddha melanjutkan perjalanan untuk menyantap makanan tersebut. Ya tentu hal yang seperti ini bagi kita biku biasa, putujana itu belum bisa ya. Tetapi Sang Buddha yang sudah maha sempurna itu bisa menerima keadaan itu. Tetapi ini adalah satu contoh bahwa para biku berpindah patah jangan mengecewakan para penderma. Ya, apapun yang disampaikan harus diterima dengan senang hati dan berdoa di dalam diri kita, semoga Anda berbahagia. Nah, inilah tujuan daripada pindah patah, tidak lain melatih supaya para biku tidak sombong, para biku juga tidak serakah, ya, karena dengan pindah patah itu dia mengukur dirinya sendiri apakah nanti habis atau tidak, karena membuang nasi dari mangkuk itu merupakan satu pelanggaran ya. Jadi kita harus hati-hati. Terimalah dana makanan itu ke dalam mangkuk sesuai dengan kemampuan yang bisa kita makan kalau bisa. Kalaupun mungkin ada lebih, itu harus disisihkan untuk diberikan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Tidak boleh membuang sisa makanan dari mangkuk patah itu ya. Ya semoga para umat juga ikut mengetahui supaya dalam memberi para biku makanan hendaknya juga jangan serakah ya, karena kadang-kadang supaya saya dapat hoki yang gede lalu dia tuang saja satu mangkok sehingga orang lain tidak ada kesempatan
karena para biku itu kan cuma satu patah, ya. Nah, jadi jangan sampai kita juga mengambil hak orang lain, ya. Terima kasih, semoga jasa kebajikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi harta karun kebajikan yang nanti akan memberikan pahala-pahala di dalam kehidupan kita, di dalam perjuangan kita yang masih panjang dan jauh ini. Terima kasih, Sabesata Bhavantu Sukhitata.